Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Karena semua orang berkultivasi bersila, mereka tidak memakan banyak ruang. Gadis-gadis itu duduk di tempat tidur, sementara semua anak laki-laki di lantai. Mereka semua berkultivasi bersama di ruangan yang sama. Sima Xian dan Han Yu duduk di kedua sisi Long Hao Shen. Energi cahaya suci intens terkonsentrasi di sekitar Long Hao Shen bermanfaat untuk budidaya mereka. Keir dan Wang Yuan yang keduanya memperoleh pemahaman selama perjalanan ke Menara Keabadian, bergegas duduk bersila, memasuki pose kultivasi mereka. Chen Yinger tahu betul bahwa dia saat ini adalah yang terlemah dalam tim, dan dengan demikian memanfaatkan momen untuk meningkatkan tingkat energi spiritualnya. Setelah kegagalan berulang sebelumnya, Long Hao Shen mencoba memasuki Menara Keabadian setiap setengah jam. Tetapi hanya 6 jam setelah mereka meninggalkan Menara Keabadian, melodi abadi menunjukkan tanda-tanda terhubung lagi. Setelah teleportasi berhasil dalam sekejap, Long Hao Shen dan rekan-rekannya menemukan diri mereka tepat di luar Menara Keabadian. Melihat Menara Keabadian muncul persis sama seperti terakhir kali mereka masuk, Long Hao Shen memikirkannya, menyatakan, sepertinya kita bisa masuk lagi setelah 6 jam, yang berarti kita bisa masuk 2 kali sehari. Kali ini harus tunduk pada variasi. Tapi itu harus selalu membutuhkan waktu hampir 6 jam sebelum kita bisa memasuki menara lagi. Setelah menyelesaikan tes ini, semua orang akan tinggal di sini. Saya akan mencoba berteleportasi kembali sendiri untuk melihat apakah itu mungkin. Mengambil tes jauh lebih mudah daripada yang terakhir kali, dan kali ini, Han Yu memainkan peran utama, karena selama beberapa jam kultivasi terakhir, mata iblisnya berhasil berevolusi. Ini menandakan bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki akses ke mata kebenaran lagi. Setelah berevolusi, mata iblis mendapat 6 tentakel lagi, terlihat hampir 2 kali ukuran sebelumnya. Dari tubuhnya fluktuasi energi spiritual muncul, dengan jelas menunjukkan bahwa tingkat binatang ajaibnya sekarang berada di peringkat ke-7. Itu juga ahli dalam serangan pikiran dari langkah ke-6. Dengan tambahan mata iblis, dan pengalaman masa lalu, menyelesaikan 3 tes pertama menjadi jauh lebih mudah. Tes pertama secara alami selesai tanpa kesulitan. Di bawah komando Long Hao Shen, orang-orang yang memperoleh bola energi spiritual adalah Keir dan Wang Yuan. Chen Yinger juga mencoba memanggil sesuatu dengan gerbang pemanggilan makhluknya, tetapi keberuntungannya hanya rata-rata. Dia memanggil kura-kura elemen angin, binatang ajaib dari peringkat ke-5. Itu tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi tidak ada masalah dengan mengeksekusi pukulan terakhir selama itu mendapat dukungan dari tim. The Spectre Assassins dari tes kedua juga jauh lebih mudah untuk ditangani kali ini. Setelah berevolusi, mata iblis menunjukkan kekuatan yang menakutkan, mengungkapkan sosok dari 2 pembunuh hantu dengan mata kebenaran, sebelum segera meluncurkan serangan pikiran yang menargetkan area. Kedua pembunuh hantu itu hanya untuk sementara dalam keadaan linglung, tetapi hanya 2 detik ini sudah cukup bagi pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 untuk memburu mereka. Kali ini, semua orang memprioritaskan Chen Yinger, yang mengeksekusi pukulan terakhir, dan dengan senang hati mengambil 2 bola energi spiritual. Tes ketiga berikutnya juga jauh lebih mudah dengan penambahan mata iblis. Ini meluncurkan mantra yang disebut gangguan mental, dan efek mantra tipe pikiran ini sederhana. Setelah mengenai target, itu akan mengurangi kecepatan meluncurkan kemampuan hingga setengahnya. Kedua skeleton knight memang kuat, tapi selama mereka tidak diberi kesempatan untuk menggunakan serangan mengerikan seperti Asurat Ras, mereka jauh lebih mudah untuk ditangani. Hadiah kali ini diberikan kepada Wang Yuan dan Sima Xian. Lin Xin hanya memiliki teknik kutukan api sebagai kekuatan ofensif, dan Long Hao Shen memutuskan untuk menyimpannya untuk pertempuran yang akan datang. Kali ini, mereka melewati 3 cobaan ini tanpa banyak usaha, dan ingin melihat seperti apa tes keempat. Buat persiapan kalian, semuanya. Han Yu, beritahu mata iblismu untuk terus menggunakan mata kebenaran. Long Hao Shen menyesuaikan perisainya di kiri dan pedangnya di kanan, memimpin rekan-rekannya ke depan. 6 pancaran cahaya putih menyelimuti mereka berenam hampir bersamaan, dan segera, 6 kerangka kuat muncul di tengah-tengah cahaya putih.
Bukan hanya mereka, tetapi pada saat yang sama, 4 Spectre Assassins tampak mengejutkan semua orang. Itu adalah keberuntungan mereka karena mereka mengaktifkan Eyes of Truth, atau jika tidak, Spectre Assassins yang bersembunyi di balik 6 Skeleton Warrior akan sangat merepotkan. Musuh tiba-tiba datang dalam jumlah 10, yang membuat Long Hao Shen ketakutan tiba-tiba. Bagaimanapun, ini adalah lawan pada langkah ke-6 dan setidaknya akan memiliki kekuatan yang sesuai. 4 pancaran cahaya putih langsung diluncurkan dari dada Long Hao Shen, dan melangkah maju, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, menghasilkan ledakan keras. Langkah kecil ini tidak boleh dianggap remeh, dengan langkah ini saja, aura Long Hao Shen naik ke puncaknya, dan di samping itu, dengan ledakan keras datang, semua perhatian rekan-rekannya terfokus. 4 pancaran putih yang berasal dari dadanya menargetkan ke-4 pembunuh hantu itu dengan segera. Artinya, butuh waktu dan tenaga bagi Long Hao Shen untuk mengalihkan perhatian 4 pembunuh hantu, membebaskan rekan-rekannya dari sumber kekhawatiran yang besar. Han Yu, gangguan mental dan serangan mental. Dengan teriakan keras ini, Long Hao Shen menyerang ke arah 6 kerangka. Dengan gerakan ini, dia bisa dikatakan telah menempatkan dirinya di tengah-tengah bahaya. Pada saat ini, lampu merah yang kuat melintas di atas kepala Long Hao Shen, dan api besar muncul di atas 6 prajurit kerangka, menyapu melewati mereka dan menyerang dari belakang. Seseorang tidak punya pilihan untuk mengakui bahwa meskipun Lin Xin tidak dapat menggunakan semua jenis sihir ofensif, kendalinya atas sihir sangat indah. Menggunakan kontrolnya yang sangat bagus, teknik kutukan api membombardir tanah di bawah 6 prajurit kerangka itu. Pada saat ini, ke-4 pembunuh hantu itu mulai menyerang Long Hao Shen, terpengaruh oleh kompor saint spiritualnya, dan sebagai hasilnya, mendekat dari tepat di belakang prajurit kerangka. Dengan kata lain, teknik Fire Curse Lin Xin ditujukan tepat di antara Skeleton Warriors dan Spectre Assassins, tepat di tengah barisan musuh. Bertepatan dengan mantra itu, mantra pertama mata iblis mencapai, gangguan mental. Dipengaruhi oleh gangguan mental, tubuh prajurit kerangka berkilauan dengan cahaya kemasan. Teknik itu menunjukkan efek tertentu, tetapi pembunuh hantu tampaknya terpengaruh lebih kuat. Di bawah pengaruh gangguan mental, mereka kehilangan banyak kecepatan. Teknik kutukan api langsung meledak, menyebabkan pemandangan berikut mengejutkan semua orang. 4 pembunuh Spectre yang tertarik oleh efek dari kompor saint spiritual Long Hao Shen tiba-tiba langsung menjadi abu, mengambil bentuk 4 cahaya putih yang diserap oleh Lin Xin. Itu adalah pembunuhan instan. Tidak hanya itu, 6 prajurit kerangka yang menyerang mereka tersandung dari ledakan dahsyat, dan saat itu, serangan pikiran mencapai, menyebabkan 6 prajurit kerangka tidak dapat mempertahankan serangan mereka. Dalam hitungan detik, mereka tenggelam dalam kekacauan total. Itu juga pada saat itu Long Hao Shen mencapai mereka. 3 serangan Demon Whipping Flash, Shining Solar Strike dan Ascending Dragon Strike menghantam dengan keras, langsung membunuh 2 kerangka. Dia bukan satu-satunya yang bertindak. Han Yu juga segera meluncurkan Asura Trust ke salah satu kerangka. Dia mencapai hasil yang bisa dibayangkan dengan baik, menyebabkan tubuh prajurit kerangka hancur seketika di bawah serangan sengit ini. Bola cahaya energi dan perisai jiwa surgawi raksasa juga menyerang target masing-masing. Pada kondisi optimal mereka, prajurit kerangka tidak akan membiarkan diri mereka terkena serangan semudah itu, tetapi dengan serangan sihir Lin Xin dan mata iblis, semuanya berbeda. Benar-benar tidak dapat menyerang atau bertahan secara efektif. Kedua prajurit kerangka itu langsung direduksi menjadi ketiadaan. Kerangka terakhir dihancurkan oleh belati emas Keir, yang mengenai kepalanya di bagian belakang, secara langsung menyebarkan api yang menyalakan jiwanya. Pertempuran berakhir dengan kecepatan yang melampaui harapan semua orang. Bagaimanapun, itu adalah 10 lawan. Sementara semua orang saling memandang, Chen Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ini. Apakah kita benar-benar berhasil mencapai ini?" Lin Xin, yang memperoleh 4 bola emas dalam sekejap, menjawab dengan kebanggaan yang tak tertandingi, "Tentu saja kami berhasil. Apakah kamu tidak melihat keakuratan teknik kutukan api milik kakak?" Kali ini, tidak ada yang membantahnya,
karena semua yang dia katakan adalah kebenaran. Jika bukan karena bola api yang melemahkan prajurit kerangka serta membunuh keempat hantu secara instan, mereka tidak akan mencapai kemenangan ini dengan mudah. Lin Xin adalah orang yang mendapatkan paling banyak dari pemanggilan kerangka ini, tetapi dia juga yang memiliki dampak paling besar. Long Haoshen menenangkan diri setelah beberapa saat shock. Ya, seperti ini. Ini adalah koordinasi yang perlu kita miliki. Lin Xin melakukannya dengan sangat baik. Lin Xin menghela nafas, baru sekarang aku mulai benar-benar mengerti mengapa ayah begitu keras kepala dengan penelitiannya tentang sihir ofensif. Seorang mage yang kuat pasti memiliki kemampuan untuk mengubah situasi di medan perang sepenuhnya. Namun, saya sudah memberikan janji pada waktu itu, bahwa saya tidak akan pernah belajar sihir ofensif dalam hidup saya. Maaf rekan-rekan, saya. Sima Xian, yang berada tepat di sampingnya, membawa bola cahaya energi dengan satu tangan sambil menepuk bahu Lin Xin dengan yang lain. Baiklah, baiklah, apa alasanmu sampai merasa terpengaruh seperti itu? Sudah obat bro. Karena Anda tidak dapat mempelajari sihir ofensif, Anda hanya perlu menggunakan lebih banyak peralatan yang membawa mantra ofensif tambahan dan tidak lebih. Apakah kamu tidak tahu tentang menjadi fleksibel? Mata Lin Xin berbinar, Ai, pria berotot sepertimu ternyata tidak sebodoh itu. Pergi adikmu. Sima Xian mengangkat bola cahaya energinya, menunjukkan ekspresi mengancam, apakah kamu ingin bertanding dengan bola logam ini? Lin Xin menunjukkan senyum sedih sebagai tanggapan, jangan katakan ini, aku benar-benar punya saudara perempuan. Persiapkan pantatmu dengan baik, bro akan memperkenalkannya padamu nanti. Kali ini giliran Sima Xian yang matanya berbinar. Meskipun dia selalu menganggap Lin Xin narsis dan agak vulgar, dia masih menurut pendapatnya cukup bagus dalam hal penampilan. Jadi, kakaknya seharusnya tidak terlalu buruk. Memikirkan hal ini, kemarahan di wajahnya segera melunak menjadi ekspresi hangat. Melihat akting badut ini, Long Haoshen tertawa lembut, kita harus terus maju. Semua orang menggelengkan kepala hampir bersamaan. Meskipun pertempuran ini adalah sesuatu yang berhasil mereka menangkan dengan lancar, sebagian besar keberuntungan masih terlibat dalam prosesnya. Tes keempat ini telah memaksa mereka untuk menghadapi 10 pembangkit tenaga listrik. Jika yang berikutnya akan menyertakan 10 skeleton knight yang dapat menggunakan Asura Trust, apa yang akan terjadi? Ditambah lagi, mereka kelelahan sampai batas tertentu, setidaknya, Lin Xin tidak dapat meluncurkan kutukan api lagi. Yang terpenting, setelah melewati 4 tes, semua orang mendapat untung. Setelah pergi 2 kali ke Menara Keabadian, mereka memperoleh lebih banyak dari bola energi spiritual saja daripada apa yang biasanya mereka peroleh dari berkultivasi secara normal. Untuk tidak mengatakan apa-apa bahwa mereka juga telah berkultivasi di antara kunjungan mereka di menara. Kapten, kemampuan yang kamu gunakan disebut Asura Strike kan? Wang Yuan tiba-tiba bertanya. Long Haoshen mengangguk, menjawab, itu benar. Wang Yuan tersenyum, kemampuan ini sepertinya lebih cocok untukku daripada Asura Trust. Saya baru saja mendapatkannya dari kerangka itu. Saya akan berlatih dengannya begitu kita kembali. Sejak dia mendapatkan bola cahaya energinya, kekuatan serangan Sima Xian melampaui miliknya, dan Wang Yuan sangat ingin mengambil kembali kedudukan aslinya di tim. Dan untuk pengejaran itu, kemampuan Asura Strike sangat cocok untuk perisai jiwa surgawi raksasa miliknya. Long Haoshen menyatakan, mari kita lakukan seperti ini, kita akan meninggalkan Keir di sini di menara, sementara semua orang akan kembali bersamaku. Keir dapat memulihkan energi spiritualnya di sini, tetapi kalian tidak bisa. Meskipun dia tidak mau meninggalkan Keir di menara, ini adalah permintaannya sendiri. Selanjutnya, dia mengatakan kepadanya sekali lagi bahwa energi kematian di sini bermanfaat untuk kultivasinya, dan menyebabkan dia mendapatkan pemahaman baru tentang kompor spiritual samsaranya. Meninggalkan Keir cukup dekat dengan pintu masuk Menara Keabadian, Long Haoshen meluncurkan teleportasi melodi abadi. Setelah kembali ke kamar mereka, semua orang kembali berkultivasi. Eksperimen Long Haoshen ternyata berhasil,
dan membuktikan bahwa meninggalkan seseorang di menara keabadian itu mungkin. Namun, dia masih tidak berhenti menguji teleportasi setiap setengah jam sekali. Dia benar-benar cemas tentang fakta Keir tinggal di sana. Hanya 6 jam kemudian dia merasa bahwa dia bisa berteleportasi lagi, dan mengumpulkan rekan-rekannya di sisinya, tidak sabar untuk kembali ke sisi Keir. Keir baik-baik saja, masih berkultivasi di tempat yang sama. Long Hao Shen telah membawakan beberapa makanan dan air khusus untuknya, dan memberikannya padanya sementara yang lain beristirahat lagi, sebelum melanjutkan tes mereka. Namun, terjadi perubahan. Tes pertama, kedua dan ketiga tiba-tiba menghilang, dan ketika mereka mulai berpikir bahwa penyebabnya mungkin karena Cair tidak pergi bersama mereka, 6 prajurit kerangka dan 4 pembunuh hantu dari tes keempat muncul. Namun ini tidak cukup untuk membuat mereka panik, dan dengan menggabungkan kemampuan semua orang, mereka nyaris tidak berhasil menyingkirkan 10 musuh itu. Namun, menjadi tidak mungkin bagi mereka untuk menantang tes kelima. Menara keabadian tampaknya menjadi misteri abadi. Bahkan sekarang, mereka jauh dari mampu memahami aturannya. Tanpa pilihan lain, semua orang kembali ke dunia mereka sendiri untuk berkultivasi, dan Long Hao Shen setuju dengan yang lain untuk berkumpul 6 jam kemudian, untuk mencoba menara sekali lagi. Memanfaatkan interval waktu itu, Long Hao Shen pergi mencari Grand Teacher-nya Han Qian, untuk mempelajari tentang kemampuan dasar ksatria penjaga langkah ke-6. Bagi mereka, menara keabadian akan menjadi tempat pelatihan yang optimal. Selama hari-hari berikutnya, mereka memasuki menara keabadian 2 kali sehari, dan seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya berhasil memahami beberapa aturan sedikit demi sedikit. Hilangnya 3 tes pertama tidak disebabkan oleh fakta bahwa Keir tetap di sana pada waktu itu, tetapi karena mereka lulus tes keempat. Sejak saat itu dan seterusnya, 3 tes pertama berhenti muncul. Setelah beberapa kali mencoba lagi, mereka akhirnya bertemu dengan penjaga tes kelima. Ada 5 ksatria kerangka dan 5 pembunuh hantu. Setelah melewati tes keempat satu lagi dan membuat keputusan untuk menantang tes kelima, tekanan yang harus mereka tanggung sangat besar. Meskipun mereka memiliki mata iblis peringkat ke-7 di sisi mereka, yang mencegah ksatria kerangka dan pembunuh hantu untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, makhluk undead ini masih merupakan lawan yang mengerikan. Secara kebetulan, Lin Xin mengambil pil pemulihan hebat pada waktu yang genting, memulihkan cukup untuk meluncurkan kutukan api lainnya, membatasi momok dan membantu tim lulus ujian kelima. Namun, mereka jelas tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menantang tes ke-6. Jadi, setelah masuk kembali, mereka sekali lagi mulai dari tes keempat. Untuk alasan ini, mereka mengikuti tes keempat dan kelima setiap hari, mencoba menggunakan pola pertempuran yang berbeda, sambil mendistribusikan bola energi spiritual secara merata. Terus-menerus menghadapi tekanan makhluk undead, semua orang mulai menyelaraskan lebih baik dan lebih baik satu sama lain, dan yang lebih penting, bahkan jika 7 dari mereka harus berbagi keuntungan, ada cukup bagi mereka untuk mendapatkan hampir 60 unit energi spiritual per hari. 10 hari kemudian, Keir, Lin Xin, Han Yu, Wang Yuan mencapai kemacetan 4.000 unit energi spiritual internal. Bahkan Sima Xian dan Chen Yinger melampaui 3.600 unit energi spiritual internal. Menyerap lebih banyak bola energi spiritual setelah mencapai kemacetan hanya akan menghasilkan pemborosan, sehingga Sima Xian dan Chen Yinger secara alami menjadi orang-orang yang memperoleh bola energi spiritual. Setiap hari menyelesaikan percobaan keempat dan kelima menara keabadian, semua orang berhasil mendapatkan bola yang diisi dengan 20 unit energi spiritual. Artinya, mereka berdua memperoleh lebih dari 200 unit energi spiritual internal setiap hari. 2 hari kemudian, ketika Sima Xian dan Chen Yinger juga mencapai kemacetan langkah ke-6, semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sebelum datang ke sana, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa mereka akan dapat mencapai hambatan dari langkah ke-6 dengan begitu cepat. Selama mereka membuat beberapa terobosan, mereka akan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Sekarang, kecuali dari Long Hao Shen, energi spiritual yang lain juga mencapai kemacetan,
dan dengan demikian ketika mereka memasuki kembali menara keabadian, bola energi spiritual secara alami diserap olehnya. Namun, Long Hao Shen dengan cepat harus memberitahu semua orang berita sedih, bola energi spiritual kehilangan keefektifannya. Ketika energi spiritual internal Long Hao Shen mencapai 5.000 unit, bola energi spiritual kehilangan semua efektivitas, meskipun ia menyerap beberapa dari mereka, tidak ada efek kemajuan pada energi spiritual internalnya. Situasi ini menyebabkan semua orang merasa sedikit panik. Kembali ke situasi normal setelah terbiasa berkembang begitu cepat setiap hari pasti tidak enak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah energi spiritual hanya dapat diperoleh dengan cara itu hingga 5.000 unit? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Long Hao Shen tidak memberikan respon, tapi tenggelam dalam pikirannya. Lama kemudian, Long Hao Shen menjawab dengan nada serius, ini mungkin batas menara keabadian. Lagi pula, kecepatan kultivasi di sini terlalu cepat. Berdasarkan kecepatan kultivasi ini, kita hanya perlu 1 tahun untuk mendapatkan kesempatan untuk menembus ke langkah ke-7. Mari kita coba tes ke-6. Jika bola energi spiritual yang diperoleh kemudian masih tidak dapat membuat energi spiritual internal saya meningkat, itu berarti setidaknya di lantai pertama menara keabadian, peningkatan energi spiritual dibatasi hingga tingkat 5.000 unit. Mendengar Long Hao Shen mengucapkan kata-kata, lantai pertama, ekspresi yang lain segera mereda. Dia benar, mereka saat ini hanya berada di lantai pertama, dan menara keabadian memiliki total 7 lantai. Siapa bilang mereka tidak akan bisa menemukan jenis bola yang meningkatkan energi spiritual seseorang di lantai atas? Han Yu menjawab sambil menghela nafas, kita seharusnya sudah sangat puas dengan situasi ini. Berapa banyak yang bahkan mampu menembus kemacetan langkah ke-6. Setelah membuat terobosan ke langkah ke-6, setiap orang akan memiliki rongga spiritual, dan ini secara alami akan meningkatkan kecepatan kultivasi kita. Memiliki waktu yang terlalu mudah untuk berkultivasi juga belum tentu merupakan hal yang baik. Wang Yuan mengangguk, menjawab, apa yang dikatakan Han Yu masuk akal. Jika semuanya menjadi terlalu sederhana, kemajuan juga akan kehilangan stabilitas. Dari perkiraan saya, menerobos ke langkah ke-6 akan agak rumit, dan itu karena energi spiritual kita naik terlalu cepat. Long Hao Shen tiba-tiba mengungkapkan senyuman, itu pasti. Menerobos kemacetan sudah cukup menjadi tekanan. Lagi pula, di menara keabadian ini, tekanan adalah yang paling tidak kita rindukan. Ayo tantang tes ke-6 kalau begitu. Sekarang semua orang di grup kecuali dia berada di puncak langkah ke-5, melewati tes ke-4 dan ke-5 sudah jauh lebih mudah dari sebelumnya. Tapi bagaimana dengan tes ke-6? Menurut jarak yang mereka tempuh saat ini, lantai pertama sangat mungkin datang dengan 9 atau 10 percobaan, dan masing-masing dari mereka akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Bagaimana tekanannya bisa rendah? Selain itu, mereka tidak dapat membuat energi spiritual mereka berkembang lagi di sini, tekanan yang mereka tanggung masih luar biasa. Tetapi mengingat bahwa mereka harus menerobos kemacetan, menjadi sasaran tekanan besar akan sangat membantu. Bukankah tekanan saat menghadapi Moon Demon dari langkah ke-8 yang membantu Long Hao Shen untuk menerobos? Menempatkan diri mereka dalam formasi yang baik, mereka memutuskan untuk mengambil tantangan ke-6 di bawah pimpinan Long Hao Shen. Kali ini, mereka mengambil tidak kurang dari 10 langkah ke depan, sebelum melihat perubahan mendadak terjadi di depan mereka. Sebuah cahaya putih muncul tiba-tiba, tapi tidak seperti makhluk undead yang muncul dengan sedikit percikan cahaya putih, kali ini sebuah pilar cahaya putih besar yang muncul. Segera setelah itu, awan merah muncul di atas pilar cahaya, dan prajurit kerangka seperti yang mereka hadapi sebelumnya muncul. Cahaya merah itu sangat mengesankan. Berwarna merah, itu adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat salah satu dari jenis itu. Apa yang mereka lihat selanjutnya adalah hantu merah itu turun perlahan, jatuh ke skeleton warrior. Long Hao Shen berusaha untuk meluncurkan Light Tone, tapi bila cahaya menghilang seketika setelah kontak dengan pilar cahaya putih. Ini berarti bahwa mencegah hantu merah dan kerangka putih untuk berhubungan tidak mungkin bagi mereka. Mengamati dengan hati-hati,
Long Haoshen memperhatikan bahwa meskipun hantu yang muncul begitu tiba-tiba tidak berbeda dari ukuran hantu lainnya, konsentrasi energinya jauh lebih besar. Jika hantu lain dapat dikatakan terlihat sangat transparan, maka yang satu ini tampak jauh lebih nyata, seperti segumpal energi murni. Bahkan tanpa memberinya waktu untuk mencari ingatan yang tersisa di dalam dirinya, karakteristik hantu semacam itu muncul dari alam bawah sadarnya. Itu adalah semangat pembangkit tenaga listrik. Hanya jiwa pembangkit tenaga listrik dengan bakat bawaan tingkat atas yang memiliki kemungkinan untuk mempertahankan atribut mereka sendiri setelah kematian mereka. Jika mereka menjadi makhluk undead yang sebenarnya, mereka akan menjadi jauh lebih kuat daripada undead yang tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Hati-hati, semuanya. Hantu merah itu adalah roh pembangkit tenaga, sangat mungkin tidak hanya memiliki naluri bertarung, tetapi juga keterampilan bertarung dalam menggunakan elemen api. Lin Xin, jangan gunakan kutukan api, dan fokuslah untuk mendukung pertahanan semua orang. Saat digunakan untuk bertahan, sihir akan mengurangi kekuatan dasar mantra dari elemen yang sama, tetapi serangan secara alami akan melemah. Pada saat Long Haoshen berbicara, roh berwarna merah dari pembangkit tenaga listrik tampaknya telah larut ke dalam skeleton warrior, dan yang terakhir, awalnya tanpa vitalitas, perlahan mengangkat kepalanya, cahaya merah intens bersinar di matanya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi berwarna api, dan tulangnya yang tampak sakit tumbuh dengan cepat. Butuh tidak lebih dari sekejap mata baginya untuk mendapatkan ketinggian 1 meter, menjadi prajurit kerangka raksasa setinggi 3 meter.